Mbak Aziza dan Ibu Firma dan Ibu Hari. Baiklah, terima kasih Aci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita masih bisa diberi kesehatan untuk bisa berkumpul kembali untuk belajar Sirah Nabawiyah dan mendengarkan presentasi dari kami dari kelompok 3. Walaupun hanya bisa tatap maya, insya Allah tidak mengurangi hikmat kita untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang insan mulia yang senantiasa dalam hidayah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, yang insya Allah kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami sayangi Bunda Nora dan ibu-ibu soleha yang hadir pagi ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi Sirah Nabawiyah kelompok 3. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Mbak Aziza tentang kisah Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Al-Hudayr masuk Islam. Presentasi kedua akan dibacakan oleh Ibu Harini tentang kisah Al-Bara bin Makrur dan arah kiblat. Presentasi ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri tentang kisah Abdullah bin Amr masuk Islam. Untuk presentasi pertama, Mbak Aziza, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Irma atas kesempatannya. Selanjutnya, saya sebagai presenter pertama kelompok 3 akan mempresentasikan kisah tentang tokoh Islam Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Al-Hudayr, yang bagaimana kisah mereka yang akhirnya masuk Islam. Di sini saya berikan sedikit ilustrasi ya, karena tokohnya agak lumayan banyak, takutnya bingung dengan nama-namanya, mungkin agak mirip juga. Jadi saya ilustrasikan di sini yang baju putih ini adalah Sa'ad bin Mu'az, kemudian ada juga yang baju hitam ini Usaid bin Hudayr. Jadi siapakah mereka berdua ini? Sa'ad bin Mu'az adalah tokoh dari Bani Abdul Ashhal. Ya, jadi pada suatu hari saat sedang bersama dengan Usaid bin Hudayr yang juga merupakan pemimpin dari Bani Abdul Ashhal. Jadi mereka ini adalah pemimpin Bani di suku Al-Aus ya, di Yastrib. Jadi ketika keduanya sedang bersama dan mereka itu masih menganut kepercayaan musyrik. Kemudian mereka mendengar kedatangan sepupunya dari Sa'ad bin Mu'az. Jadi sepupunya Sa'ad bin Mu'az ini namanya adalah As'ad bin Zurarah. Kalau ibu-ibu ingat ya, pada pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas tentang As'ad bin Zurarah ya. Ya, jadi beliau adalah sepupunya, jadi masih berlanjut kisahnya. Kemudian si As'ad bin Zurarah ini sedang bersama dengan Mus'ab bin Umair, sedang berkunjung ke perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Itu. Kalau menurut Ibnu Hisham, nama asli Zafar adalah Ka'ab bin Al-Harits bin Al-Hazraj bin Amr bin Malik bin Aus. Lanjut ya. Sekarang di sini ada tokoh lain yang saya ilustrasikan, yaitu
As'ad bin Zurarah sendiri dan Mus'ab bin Umair. Mereka yang sedang berkunjung ke wilayahnya si Sa'ad bin apa tadi? Itu ya, di Bani Ashhal tadi. Mereka sedang berkunjung. Jadi As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair memasuki salah satu kebun milik Bani Zafar yang terletak di dekat sumur Marak. Di kebun tersebut, As'ad dan Mus'ab berkumpul dengan beberapa penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Ya, jadi mereka sudah memeluk Islam ya, dan mereka sedang berkumpul dengan yang sudah memeluk Islam. Lalu ketika mendengar kedatangan ketika mendengar kedatangan Mus'ab dan As'ad, ya kita kembali ke Sa'ad. Sa'ad berkata kepada Usaid, pergilah temui kedua orang itu dan datang untuk mereka berdua itu datang untuk menyesatkan orang-orang lemah di antara kita. Usir mereka dari wilayah kita. Jika bukan karena As'ad adalah sepupuku, aku sendiri yang akan menghadapi mereka. Itu kata Sa'ad bin Mu'az. Menerima perintah itu, Usaid membawa tombak dan menemui As'ad serta Mus'ab. Ketika tiba, Usaid berkata dengan nada marah, kedatangan kalian hanya membuat bodoh orang-orang lemah di sini. Pergilah jika kalian masih ingin hidup. Itu kata Usaid bin Hudair. As'ad berkata kepada Mus'ab, dia adalah pemimpin kaumnya, hadapilah ia dengan tenang. Kemudian Mus'ab nih yang menjawab Usaid bin Hudair. Mengapa tidak duduk sejenak untuk mendengarkan? Jika engkau setuju, terimalah. Jika tidak, engkau bebas menolaknya. Usaid yang tertarik dengan pendekatan Mus'ab, lalu ia pun duduk sambil meletakkan tombaknya. Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepada Usaid dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini kelebihan dari Mus'ab bin Umair, ia bisa melakukan pendekatan dengan tenang, gitu ya. Dia bisa meluluhkan Usaid bin Hudair yang semula sedang marah gitu sambil membawa tombaknya. Kemudian diturunkanlah tombaknya itu. Lalu As'ad dan Mus'ab melihat perubahan pada wajah Usaid yang menjadi bercahaya dan tampak ramah. Ya, tampak ramah sebelum ia berbicara. Setelah mendengar penjelasan, Usaid berkata, sungguh indah perkataan ini. Apa yang harus dilakukan jika ingin memeluk agama ini? Tutur Usaid bin Hudair. Mus'ab menjelaskan bahwa ia harus mandi, berwudu, mensucikan pakaian, dan mengucapkan syahadat, lalu mendirikan sholat. Usaid segera melakukannya dan memeluk Islam. Setelah itu, Said berkata, ada seseorang yang sangat berpengaruh di belakangku. Jika ia memeluk agama ini, seluruh kaumnya pasti akan mengikutinya. Aku akan mengirim Sa'ad bin Mu'az kepada kalian. Jadi yang dimaksud oleh Usaid bin Hudair ini adalah yang pertama tadi ya, Sa'ad bin Mu'az. Jadi dia merupakan pemimpin yang berpengaruh. Lalu Usaid bin Hudair itu pun kembali menemui Sa'ad. Ketika Sa'ad melihat perubahan pada wajah Usaid, ia pun bertanya, apa yang terjadi?
Usaid menjawab, aku telah berbicara dengan mereka. Mereka tidak berbahaya. Bahkan aku mendengar bahwa Bani Harisah berencana membunuh As'ad bin Zurarah. Mendengar hal itu, Sa'ad marah dan bergegas menuju Mus'ab dan As'ad sambil membawa tombaknya. Namun setibanya di sana, Sa'ad menyadari bahwa Usaid sengaja mengarahkannya untuk mendengar langsung dari Mus'ab. Jadi di sini Usaid sengaja ya mengarahkan Sa'ad supaya bertemu langsung dengan Mus'ab karena pendekatan dari Mus'ab itu begitu halus gitu ya untuk meluluhkan hati. Akhirnya saat yang marah berkata kepada As'ad, wahai sepupuku, katanya, jika engkau bukan kerabatku, aku pasti sudah menghajarmu. Mengapa engkau membawa sesuatu yang dibenci ke wilayah kami? Sebelum itu, As'ad telah berkata kepada Mus'ab, jika saat memeluk agama ini, seluruh kaumnya akan mengikuti. Mus'ab lalu angkat bicara ya, dia yang menjawab Sa'ad. Mengapa engkau tidak duduk dan mendengarkan? Jika engkau setuju, terimalah. Jika tidak, tidak ada yang memaksamu. Itu yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Saat pun duduk, lalu Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran. Sama seperti Usaid, wajah Sa'ad berubah menjadi cerah. Ia berkata, apa yang harus aku lakukan untuk memeluk agama ini? Mus'ab memberikan penjelasan yang sama dan Sa'ad segera mandi, berwudu, mensucikan pakaiannya dan mengucapkan syahadat, serta mendirikan sholat. Setelah itu, Sa'ad kembali ke kaumnya dan berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, kalian tahu posisiku di tengah kalian. Aku tidak akan memimpin kalian lagi sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam sekejap, seluruh Bani Abdul Ashhal memeluk Islam. Kemudian di sini Mus'ab bin Umair menetap di Madinah, yaitu di rumahnya As'ad, untuk terus menyampaikan dakwah Islam, hingga sebagian besar penduduk Madinah akhirnya memeluk agama Islam. Demikian presentasi yang saya berikan untuk materi pertama. Selanjutnya, materi kedua, kisah Al-Bara bin Ma'rur dan arah kiblat akan dipresentasikan oleh Ibu Harini. Silakan Ibu Harini. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih Bunda Nora dan Nurul Azizah yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk belajar mempresentasikan Sirah Nabawiyah tentang kisah Al-Bara bin Ma'rur dan arah kiblat. Pada waktu itu, beberapa orang Ansor yang telah masuk Islam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama kaumnya yang masih musyrik. Peristiwa ini melibatkan Ka'ab bin Malik yang merupakan salah satu sahabat Nabi yang cerdas. Ka'ab adalah seorang Ansor dari Bani Salimah. Ia turut serta dalam perjalanan bersama rombongan haji yang dipimpin oleh Al-Bara bin Ma'rur. Sebelumnya mereka telah belajar tentang Islam, termasuk tata cara sholat dan manasik haji. Dalam perjalanan, Al-Bara bin Ma'rur mengungkapkan pandangannya kepada rombongan. Wahai kaumku, aku ingin menyampaikan sesuatu yang menurutku penting. Aku berpandangan bahwa Ka'bah adalah kiblat yang seharusnya kita hadapi dalam sholat. Namun, anggota rombongan lainnya menjawab,
Bukankah Rasulullah menghadap ke arah Sam, Baitul Maqdis dalam sholatnya? Kami tidak ingin berbeda dengan beliau. Meski mendapat penolakan, Al-Bara tetap pada pendiriannya. Ia bersikeras menghadap Ka'bah saat sholat, sedangkan yang lain tetap menghadap Sam. Setibanya di Mekah, Al-Bara berkata kepada Ka'ab, "Wahai sepupuku, aku merasa ada yang tidak benar dengan tindakanku. Bagaimana jika kita bertanya langsung kepada Rasulullah tentang hal ini?" Mereka pun mencari Nabi Muhammad SAW. Dengan bantuan seorang penduduk Mekah, mereka diberitahu bahwa Rasulullah sedang berada di masjid bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika bertemu Al-Abbas, memperkenalkan mereka kepada Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam, Al-Bara langsung mengutarakan masalahnya. "Wahai Nabi Allah, aku berkeyakinan bahwa Ka'bah adalah kiblat yang seharusnya kita hadapi. Namun teman-temanku tidak sependapat. Apa pandanganmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Engkau seharusnya mengikuti kami menghadap ke Sam." Mendengar penjelasan tersebut, Al-Bara pun kembali mengikuti kiblat Rasulullah SAW, yaitu ke arah Sam bersama rombongan lainnya. Beberapa waktu kemudian, ada yang menyebarkan cerita bahwa Al-Bara tetap menghadap Ka'bah hingga akhir ayatnya. Namun, Ka'ab bin Malik membantahnya. "Kami lebih tahu tentang Al-Bara dibanding mereka. Ia selalu sholat menghadap kiblat yang ditentukan Rasulullah SAW." Sebagai catatan, Al-Bara bin Mahrur dikenang dalam sebuah syair sebagai laki-laki pertama di antara Ansor yang sholat menghadap Ka'bah sebelum perintah perubahan kiblat datang. Di tengah kami ada laki-laki pertama yang sholat menghadap Ka'bah, Ar-Rahman, di antara tempat-tempat suci. Perihal arah kiblat sholat. Perintah untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat datang pada tahun kedua Hijriah, sekitar 16 atau 17 setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Peristiwa ini dikenal sebagai perubahan kiblat atau takwil al-kiblah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah menerima wahyu dari Allah yang memerintahkan perubahan kiblat ke Ka'bah di Makkah. Perubahan kiblat ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya." Demikian presentasi dari saya tentang kisah Al-Bara bin Mahrur.
dan arah kiblat. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Irma. Kami persilakan Bu Irma melanjutkan presentasi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Saya akan lanjutkan presentasi ketiga, tokoh Islam, sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Amr masuk Islam. Abdullah bin Amr bin Haram salah satu pemimpin dan tokoh Khazraj di Yatsrib, Madinah. Ia berkulit merahan, batak dan tidak tinggi. Kisah masuk Islamnya Abdullah bin Amr bin Haram, ayahandanya Jabir tersebut terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Amr bin Haram ikut dalam rombongan penduduk Yatsrib, Madinah menuju Aqabah. Kala itu sekitar 70 orang warga Yatsrib menyatakan sumpah setia baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Abdul belum mau memeluk Islam, namun setelah diajak sahabatnya, akhirnya ia ikut dalam persejarah itu pada tahun 622 Masehi, tahun ke-13 kenabian. Para sahabat Abdullah mendekatnya dan menuturkan kepadanya akhir kehidupan kaum musyrik. Allah melarang dada Abdullah, akhirnya ia menerima Islam dan selalu konsisten dengan keputusannya itu. Dari Abu Hamid As-Suhaibani dalam bukunya, para sahabat Nabi menceritakan satu sahabat yang berhasil membujuk Abdullah bin Amr bin Haram kepada Islam, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik berkata, lalu kami kembali melaksanakan manasik haji, dan kami berjanji akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Setelah kami melakukan ibadah haji, kami menemui Abdullah bin Amr bin Haram dan Abu Jair. Ia adalah salah seorang pemimpin hormat di kalangan kami. Tanpa sepengetahuan kaum kami yang masuk, kami berbicara kepada Abdullah bin Amr. Wahai Abu Jabir, demi Allah, mengkhawatirkan dirimu mati di atas keyakinanmu, sehingga esok hari engkau menjadi kayu bakar neraka. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang Rasul untuk memerintahkan manusia agar bertauhid kepada Allah dan Tuhannya. Kami tawarkan ia Islam dan terangkan kepadanya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami untuk berjumpa dengannya di Aqabah. Alhamdulillah, ia pun masuk Islam dan hadir bersama kami di Aqabah. Kami tidur malam itu bersama kami di dalam rombongan. Kami hingga saat sepertiga malam telah berlalu, kami keluar dari tempat kami untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berjanji berjalan dengan diam seperti jalannya kucing yang sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya kami tiba di Aqabah. Kami saat itu terdiri dari 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita dari wanita kami, yaitu Nasibah bin Ka'ab, Ummu Imarah, salah satu wanita dari Bani Mazin bin An-Najjar, bin Amr bin Adi bin Nabi, salah seorang wanita dari Bani Sulma yang bernama Umuman. Di Yatsrib, Madinah, sebelum kedatangan Islam,
Masyarakatnya mengalami konflik berkepanjangan antara dua suku besar, Aus dan Khazraj. Perpecahan itu disebabkan oleh perebutan kekuasaan, dendam lama, serta persaingan antara suku yang lain. Seringkali berujung pada perang saudara saat satu perang besar yang membekas adalah Perang Bu'ath, di mana kedua suku saling berperang dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Meski perang ini mereda, rasa permusuhan masih tertanam dalam hati mereka, sehingga mereka membutuhkan sosok pemersatu yang dapat mengakhiri konflik tersebut. Dalam kondisi seperti itu, berita tentang Rasulullah dan dakwah Islam di Mekah sampai ke Yathrib. Islam menarik perhatian sebagai penduduk Yathrib, khususnya karena ajarannya menawarkan persatuan, keadilan, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Setelah Baiat Aqabah pertama yang terdiri atas 6 atau 7 orang Islam semakin berkembang di kalangan orang-orang Ansor. Namun, untuk membawa perubahan besar dan memperkuat dakwah, mereka merasa perlu untuk menjalin komitmen yang lebih serius dengan Rasulullah. Oleh karena itu, pada musim haji berikutnya, mereka datang kembali ke Mekah, kali ini dengan jumlah yang lebih besar untuk berbait kepada Rasulullah. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya, baiklah, ini presentasi kelompok kita. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kami buka untuk 3 pertanyaan ya. 1 materi, 1 pertanyaan, karena untuk mempersingkat waktu. Baiklah, sudah boleh bertanya? Boleh Bu, silakan Bu Eti. Oh ya, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang orang-orang Ansor. Ini kan sering disebut tentang orang Ansor. Tolong dijelaskan yang disebut orang Ansor siapa dan kapan Rasul dakwah ke mereka. Itu dulu pertanyaan dari saya. Baiklah Bu Eti, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kami tampung dulu ya Bu. Untuk pertanyaan kedua, persilahkan. Saya Susi ingin bertanya mengenai arah kiblat. Sebelum diturunkannya wahyu untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, ke arah manakah Rasulullah menghadap ketika sholat? Tadi dikatakan bahwa Rasulullah sholat menghadap ke arah Syam, bukan ke arah Ka'bah. Mohon dijelaskan lagi mengenai hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Untuk pertanyaan ketiga, kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, terima kasih Bu Irma. Saya akan bertanya tentang Abdullah bin Ammar setelah masuk Islam. Apa saja yang terjadi? Seperti apa kisah perjuangan beliau bersama Islam? Terima kasih. Untuk 3 pertanyaan sudah kami tampung. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan Pak Riza, apa bisa menjawabnya? Baik, Bu Irma, terima kasih. Saya akan coba menjawab ya untuk pertanyaan pertama dari Ibu Eti tadi ya. Ibu Eti bertanya untuk menjelaskan apa yang disebut dengan orang Ansor dan kenapa Rasul berdakwah ke mereka. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang orang Ansor ini ya. Jadi yang disebut dengan kaum Ansor, jadi mereka ini adalah penduduk dari Madinah atau Yathrib dulunya ya. Dulunya kotanya adalah namanya Yathrib dan sekarang Madinah.
dan mereka itu terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Jadi pada presentasi sirah yang sebelumnya itu sudah diceritakan ya bagaimana kisah dari suku Aus dan suku Khazraj ini yang akhirnya melakukan baiat pertama kepada Rasulullah yang dinamakan dengan baiat Aqobah pertama. Jadi untuk kata ansor sendiri itu artinya secara harfiah adalah penolong atau pendukung, karena di saat itu ketika kaumnya Rasul sendiri yaitu kaum Quraisy justru menentang Nabi gitu ya, menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum Ansor ini mereka yang suku yang dari Yasrib Madinah ini justru banyak yang mendukung Rasulullah dan banyak yang masuk Islam. Makanya dibuat sebutan ya untuk mereka yang bukan berasal dari kaum Quraisy, kaumnya Nabi, namun mereka mendukung Islam gitu ya, mendukung Rasulullah. Dan mereka inilah yang memberikan perlindungan ketika nanti Rasul hijrah ke Madinah. Seperti itu Ibu Eti. Oh ya, makasih. Kalau kaum Ansor itu orang Madinah, gimana cara Rasul menemui mereka? Kan Rasul masih di Mekah, belum hijrah. Oh iya, betul. Betul Ibu, memang Rasul itu kan masih di Mekah ya. Jadi mereka itu bertemu ketika sedang berhaji. Ya, jadi zaman itu ketika kaum musyrikin ya, walaupun mereka belum memeluk agama Islam, jadi dari sebelum datangnya Islam itu mereka sudah melakukan haji ke Mekah gitu ya. Dari mulai diceritakannya dulu itu kan kakeknya Nabi ya yang menemukan sumur Zam-Zam, kemudian dibangun kembali Ka'bah. Jadi memang bangsa Arab itu mereka melakukan haji ke Mekah gitu ya, ke Ka'bah, walaupun belum menggunakan tata cara Islam seperti itu. Nah, jadi di momen inilah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada suku-suku yang ada di luar dari orang-orang Mekah itu sendiri ketika mereka datang berhaji. Kira-kira seperti itu Ibu Eti. Oh ya, terima kasih penjelasannya mudah dimengerti dan Sama-sama. sangat jelas. Terima kasih Bu Aziza. Sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, apakah Ibu hari ini kita menjawab pertanyaan Ibu Susi? Terima kasih Bu Irma. Pertanyaan yang bagus dari Bu Susi. Betul Bu Susi, bahwa Nabi selalu sholat menghadap ke Ka'bah ke arah Sam. Jadi sholat beliau itu ke Ka'bah terletak di antara beliau dan Sam. Di Sam itu ada yang namanya Baitul Maqdis, yaitu di kota Yerusalem di Palestina. Jadi beliau itu sholat dengan menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis dalam garis lurus. Lalu saat Nabi hijrah ke Madinah, atau dulunya namanya Yasrib, seperti terlihat di peta. Coba Bu Irma tolong diperlihatkan kota Madinah, gambar kota Madinahnya. Nah, kota Madinah itu ada di tengah-tengah. Beliau tidak bisa lagi sholat dengan garis lurus antara Ka'bah dan Baitul Maqdis karena posisi kota Madinah di tengah-tengah seperti terlihat di peta. Jadi sebelum turun wahyu kiblat menghadap ke Ka'bah, Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Demikian penjelasan dari saya, Bu Susi. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Ibu Irma. Silakan Bu Irma. Terima kasih Bu Rini tadi atas penjelasannya. Saya jadi semakin paham di mana letak Syam dan Ka'bah seperti yang terlihat kita.
Ya, silakan yang pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Ibu Irma. Baiklah, saya akan mencoba pertanyaan dari Ibu Aisyah tentang Abdullah bin Umar setelah beliau masuk Islam. Apa saja yang terjadi? Seperti apa kisah perjuangan beliau bersama Islam? Abdullah bin Amr bin Haram adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang untuk Islam. Jadi dengan cara dia berjuang masuk Islam itu, dia dengan cara beribadah, mempelajari Al-Quran, dan ikut dalam perang Badar dan beliau dikenal sebagai syuhada pertama dengan Uhud, dan di mana beliau gugur. Dan beliau juga merupakan salah satu perawai hadis pertama. Berikut kisah perjuangan Abdullah bin Amr bin Haram bersama Islam. Abdullah bin Amr bin Haram ini sebelumnya beliau belum mau masuk Islam. Namun setelah diajak sahabatnya Ka'ab bin Malik, dan ia akhirnya menerima Islam. Dan beliau pun selalu konsisten untuk keputusan untuk memeluk Islam. Beliau beribadah dan rajin berpuasa dan mendirikan zakat. Beliau juga selalu ikut dalam termasuk perang Badar dan Uhud, di mana beliau gugur dalam perang Uhud. Dan dia juga sebagai perawai hadis pertama yang menulis kitab Hadis. Jadi hanya ini bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Ya, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Masya Allah ya, begitu hebatnya Abdullah bin Amr perjuangan masuk Islam. Contoh yang baik pada zaman seperti ini, sekarang ini beliau lebih banyak pengetahuan yang diambil. Lebih banyak pengetahuan yang diambil dari Abdullah bin Amr. Itu contoh yang baik bagi untuk anak-anak kita dan keluarga kita semuanya. Terima kasih ya Bu Irma atas jawabannya. Sekali, sangat bagus sekali. 3 pertanyaan saya percaya kalau itu menambahkan kesimpulan tentang presentasi kelompok. Bu Irma, mohon maaf, mungkin mic-nya perlu diperbaiki nggak? Kedengeran suara. Pelan, suaranya pelan. Iya. Gimana nih? Ya, 3 pertanyaan sudah kami. Selanjutnya saya persilahkan Ziza untuk memberikan kesimpulan tentang materi presentasi. Ya. Baik, Bu Irma, terima kasih untuk presentasi kelompok 3 hari ini. Yang kita bahas adalah mengenai kisah antara Baiat Aqobah pertama dengan Baiat Aqobah yang kedua ya. Jadi bagaimana perkembangan agama Islam di kalangan Ansor gitu ya. Jadi setelah Baiat Aqobah pertama yang dihadiri oleh sekitar 7 orang pada presentasi sebelumnya, kemudian Islam akhirnya mulai berkembang dengan lebih luas lagi gitu di kalangan Ansor, khususnya untuk di suku Khazraj di bawah dari bimbingannya Mus'ab bin Umair tadi ya, yang menyebarkan dengan cara yang lemah lembut gitu. Lalu di suku Khazraj ini ada pemimpin-pemimpinnya yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, yang kemudian mereka akhirnya memeluk Islam dan mengajak semua pengikutnya untuk memeluk Islam. Jadi Islam yang semakin berkembang meluas di kalangan Ansor ini mendorong mereka untuk menjalin komitmen yang lebih kuat dengan Rasulullah, yaitu puncaknya nanti ada di Baiat Aqobah kedua ya, di mana penduduk Madinah, penduduk Yasrib Madinah yang kemudian dikenal sebagai kaum Ansor ini, mereka berjanji untuk memberikan perlindungan penuh kepada Rasulullah dan mendukung perjuangan Islam. Jadi kaum Ansor inilah yang
punya peran besar nantinya dalam persiapan hijrah Nabi dan pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Ya. Lalu satu kisah lagi tentang Al-Bara bin Ma'rur yang berkaitan tentang kiblat sholat. Jadi sebelum hijrah ke Madinah dan sebelum diturunkannya wahyu untuk perintah menghadap sholat ke Masjidil Haram, awalnya Rasulullah sholat menghadap ke arah Syam atau Baitul Maqdis. Lalu cerita terakhir yaitu Abdullah bin Amr, bagaimana dalam perjalanan menuju ke Aqobah gitu ya, para mereka yang ingin berbaiat dengan Rasulullah mengajak nih Abdullah bin Amr gitu ya untuk memeluk juga agama Islam dan berbaiat kepada Rasulullah pada baiat Aqobah yang kedua. Seperti itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Bisa ditutup, dilanjutkan oleh Bu Irma. Baiklah, Presentasi. ya. Baiklah Ibu-Ibu semua, inilah presentasi dari kelompok 3. Semoga Ibu-Ibu puas ya. Terima kasih juga kepada Ibu-Ibu yang sudah mendengarkan presentasi dari kami dan memberikan pertanyaan. Harapan dari hasil presentasi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya, lebih mengenal lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sebagai moderator akan menutup dengan pantun ya Ibu-Ibu, biar bersemangat sedikit. Pagi hari sarapan Indomie. Iya. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah kelompok 3 bersemangat sekali ya. Sangat bagus itu presentasinya. Selanjutnya Bunda nggak ada ya? Ya udah. Selanjutnya Alhamdulillah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, berarti ini kita harus semakin mencintai Rasulullah perjalanannya dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan doa Robito yang akan dibawakan oleh Umi Warni. Kepada Umi saya persilakan. Baik, terima kasih Aci. Mari Ibu-Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadihil qulub qad ala mahabatik takut ala ta'atik hadat ala dakwatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wasaqina robitotaha wa adimud wahdiha subulaka wa mla'aha binurika ladhi yahbu wasrah suduraha bifadil iman bika wajahi ka wajamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat padamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahayamu yang tiada redup. Lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman kepadamu,
dan indahnya tawakal padamu. Hidupkanlah ia dengan makrifat-mu kepadamu, dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umi. Alhamdulillah telah berakhir kajian Sirah Nabawiyah pagi ini. Saya